Aku tuh memilih untuk diam sendiri, terus aku introspeksi, aku salah. Semua orang ngehujat aku. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Oke Grita, kan setiap orang itu pasti pernah mengalami titik terendah dalam hidupnya. Kalau Grita sendiri, boleh nggak diceritain pernah nggak ngalami titik terendah? Pasti setiap orang pernah ngalamin titik terendah ya. Waktu itu aku ada masalah di YouTube gitu kan, yang soal masker itu. Terus kemudian semua orang ngehujat aku. Saya, Grita Agatha, juga seorang manusia. Dengan segala kerendahan hati, saya memohon maaf. Aku tuh memilih untuk diam sendiri, terus aku introspeksi, aku salah, aku tahu aku salah, aku harus belajar apa nih ke depannya. Tapi Grita cerita nggak ke siapa? Misalnya kan sedih banget, pasti kan ada hit lah ya, sedih, kecewa. Tetap cerita atau tetap keep it private? Ya udah diri sendiri yang tahu. Pas udah kelar baru cerita. Iya. Aku lebih suka nangis-nangisan sama Tuhan sih. Jadi lebih suka doa, terus dengerin Tuhan maunya apa. Kan kita kalau dekat sama Tuhan pasti kita tahu ya Tuhan maunya apa untuk kita. Jadi aku lebih ke situ sih, lebih ke Tuhan. Terus apa yang dirasakan setelah akhirnya waktu yang kan kerengek yang berarti down banget, yang akhirnya ngomong sama Tuhan kan? Apa yang Grita rasakan setelah itu? Lebih damai? Kalau misalkan lagi down terus kita ke Tuhan, yang aku minta adalah bahwa Tuhan apapun yang terjadi ke depan itu kehendak Tuhan. Itu kenapa kita harus berdoa setiap pagi. Karena biar apapun yang terjadi di hari itu, kita percaya itu dari Tuhan gitu. Mau baik, mau jelek, kita percaya dari Tuhan dan sudah direncanakan Tuhan, gitu sih. Dari 25 tahun kan berarti Grita ini hidup. Pernah nggak ada satu momen di mana Grita ngerasa, gila ini pertolongan Tuhan bener-bener terjadi banget? Banyak banget sih kalau itu kayak aku tuh dapat masalah, terus aku ngerasa, oh ini kan dari Tuhan gitu. Jadi aku ngerasa pasti ada baiknya di depan gitu, entah itu setahun, 2 tahun, entah itu cepet, itu pasti ada gitu. Oh ternyata dulu gue kayak gini biar gue bisa ini ya gitu. Kalau misalkan benar-benar nyata pertolongan Tuhan, ini mungkin aku udah bahas sebelumnya di podcast orang juga. Aku pernah ada nyicil rumah waktu itu, nyicil rumah. Terus udah gitu aku nggak punya uang untuk bayar. Nah nyicil rumahnya itu nggak murah, waktu itu kalau nggak salah 33 juta. Nah udah gitu, so kan kayak aduh gimana ya bulan depan nggak ada ini nggak ada. Tapi aku tetap tenang karena aku percaya Tuhan tuh pasti udah siapin gitu. Berapa hari sebelum jatuh tempo itu 33 juta itu exactly persis sama apa yang aku butuhkan. Ya ada momen-momen kayak tadi yang aku cerita bahwa oh ini emang pertolongan Tuhan, itu yang aku alamin sendiri. Jika kamu rindu secara khusus mau kita doakan dan rindu mengalami kasih Tuhan dan menjadi generasi pemenang di dalam menghadapi berbagai masalah, inilah saatnya. Kamu bisa hubungi layanan doa Sahabat 24 karena kami percaya melalui kuasa doa Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan. So, yuk langsung aja hubungi nomor yang ada di bawah ini.